أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Surat 57 Al-Hadid ayat 16. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegur dan memperingatkan orang-orang mukmin tentang keadaan mereka yang berlalai-lalai. Jadi orang-orang yang beriman itu apabila dia dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka semakin kuat iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia senantiasa berzikir dengan zikir yang banyak. Akan tetapi apabila keimanan itu melemah, maka bisa mengakibatkan kita suka lalai, berlalai-lalai. Oleh karena itu mari kita kembali untuk bangkit, berdiri, maju, karena kita adalah orang-orang yang beriman takwa, adalah orang yang paling baik. Sebagaimana terdapat di surat Ali Imran ayat 139. Belum datangkah waktunya bagi orang-orang mukmin untuk mempunyai hati yang lembut? Padahal hatinya orang mukmin ini lembut, lemah lembut. Jadi hatinya itu lemah lembut. Sebagaimana terdapat di surat 13 ayat 28. Orang-orang yang beriman dan takwa itu senantiasa hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hatinya itu menjadi tenang, hatinya menjadi damai, hatinya menjadi qalbun salim. Senantiasa mengingat Allah, suka mendengar dan memahami ajaran-ajaran agama mereka,
taat dan patuh mengikuti petunjuk-petunjuk kebenaran yang telah diturunkan, yang terbentang di dalam Al-Quranul Karim, 114 surat, 6236 ayat. Selanjutnya, orang-orang mukmin diperingatkan agar jangan sekali-kali meniru-niru orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberi kitab Taurat dan kitab Injil, sekalipun telah lama dan memakan waktu agak panjang, mereka belum juga mengikuti dan memahami ajaran mereka dan nabi-nabi mereka, sehingga hati mereka menjadi keras dan susah sampai membatu hatinya. Jadi kalau hati itu sudah membatu, lama untuk dilunakkannya, kecuali kalau mendapat tetesan-tetesan air, ya, lama-lama nanti batu yang begitu kuat akan lubang dengan dilubangi tetesan-tetesan air, tapi dengan waktu yang lama. Oleh karena itu, marilah kita menjaga hati-hati kita, jangan sampai hati kita mati, jangan sampai hati kita ini sakit, penuh dengan penyakit, maka bisa-bisa nanti membatu. Kalau sudah membatu, maka susah untuk diingatkan. Dan marilah kita jaga hati kita yang sehat, qalbun yang salim. Al-aqlu salim fil jismis salim, yaitu akal yang sehat itu terletak pada badan yang sehat, yaitu fisik, jasmani dan rohani yang sihah wal afiat, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hatinya sudah membatu, tidak lagi dapat menerima nasihat, tidak membekas pada diri mereka ancaman-ancaman yang ditujukan kepada mereka, mereka mengubah kitab yang ada di tangan mereka dan ajaran-ajaran kitab mereka dilempar jauh-jauh. Pendeta dan pastor mereka jadikan Tuhan selain Allah, membikin agama tanpa alasan. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, meninggalkan ajaran-ajaran mereka yang asli, sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di surat Al-Maidah, surat kelima, ayat 13. Allah berfirman, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyatan yuharrifunal kalima amma wadhihi wa nasu hazzam mimma dzukkiru bihi wala tazalu tattali'u ala khainatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin." Yang artinya, tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala punya kasih dan sayang
orang-orang yang melanggar perintah-perintah Allah, yang mengubah kitab-kitab Allah, mudah-mudahan senantiasa dibimbing oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, sehingga bisa mereka mengucapkan kalimah thayyibah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan Allah membimbingnya untuk bertaubatan nasuha dengan memperbaiki segala kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan umat ini menjadi umat yang terbaik sebagaimana yang termaktub dalam surat Ali Imran ayat 102 sampai 104. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.